Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyi arsalahu Allah bil huda wa dinil haqqi liyadhhirahu 'ala ad-din kullih wa ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Ihwanu fid din rahimanallahu wa iyyakum. Selayaknya dan sepantasnya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap kehidupan kita. Bahkan di awal kita bangun tidur, kita sepantasnya menyebutkan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling besar yang harus kita jaga, pelihara dengan ilmu, dipelihara dengan amal, bahkan dipelihara dengan jihad dan dakwah, yaitu adalah nikmat hidayah kita, nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, suri tauladan kehidupan kita, yang telah membawa risalah, memberikan hidayah kepada kita sekalian, menunjukkan kebaikan-kebaikan dan menunjukkan keburukan-keburukan yang harus kita hindari supaya kita selamat di dunia dan di akhirat, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, dalam waktu yang singkat kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat mengerikan dalam kehidupan kita, supaya kita hindari di kehidupan kita, karena akibatnya nanti di akhirat adalah sesuatu bentuk yang sangat kita tidak bisa hindari kecuali kita dalam keadaan memiliki amal soleh di dunia ini, yaitu kita akan membacakan tentang bentuk-bentuk siksa di dalam neraka. Kita tahu bahwasanya neraka itu bukan hanya dikhususkan untuk orang-orang kafir dan musyrikin. Innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tapi juga diperuntukkan bagi orang-orang yang mujrimin, yang terlampau banyak dosanya dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mereka statusnya sebagai seorang muslim. Bahkan kita tidak pernah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kita tidak punya jaminan. Kita nggak tahu akhir kehidupan kita dalam keadaan apa, layaknya masuk surga atau layakkah kita masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, yang harus kita senantiasa camkan, bagi seorang muslim tidak pernah merasa aman dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa aman dari ancaman neraka. Bahkan kita sering mendengar dalam salat-salat kita, imam kita membacakan fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang-orang yang salat. Itu ancaman neraka bukan bagi orang-orang yang tidak pernah salat, tapi orang yang salat pun diancam karena kelalaian mereka. Ya, kelalaian kita bisa jadi karena waktu yang ditunda-tunda, kemudian lalai dalam khusyuk dalam salat, sehingga pikiran kita dalam salat itu senantiasa kita ingat sesuatu hal yang tidak seharusnya kita ingat di dalam salat. Lalai dalam khusyuk, sehingga kita lupa ini berapa rakaat,
atau imam bacaan apa tadi? Banyak, dan itu adalah ancamannya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terlebih orang-orang munafik, ya, yang dimana kita tahu bahwasanya orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka akan ditempatkan di neraka yang paling dasar, atau disebut keraknya neraka, minan nar walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan sama sekali. Kenapa mereka paling dasar? Karena mereka menutupi kekafiran dan menampakkan keislaman. Jadi orang munafik di kalangan sahabat itu nggak kelihatan. Mereka seperti orang-orang muslim, dan mereka bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka menutupi kekafirannya. Makanya mereka adalah musuh yang sangat berbahaya dibandingkan orang-orang yang terang-terangan musyrik dan terang-terangan kafir. Ya, fid darkil asfal. Oleh karena itu kita harus tahu juga, sebelum kita bahas tentang bentuk-bentuk siksa neraka, sedikit saya mengulas tentang sifat dari neraka. Yang pertama tadi, dalamnya jurangnya neraka jahanam. Bagaimana dalamnya neraka yang digambarkan oleh sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ini lagi ngumpul sahabat dengan Rasulullah. Tiba-tiba ada suara dentuman yang sangat dahsyat, seperti benda yang jatuh dari langit. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apakah itu? Para sahabat diam. Lalu beliau mengatakan, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke jahanam sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang telah sampai dasarnya. 70 tahun yang lalu, ya, dan sekarang sampai pada dasarnya. Betapa dalamnya neraka jahanam. Nauzubillah. Kalau kita hitung, ini pikiran kita yang pendek, teman-teman sekalian. Kalau kita hitung 70 tahun itu berapa hari? Ya kali aja 365 hari, ya. Berapa jam? Kali 24 jam. Kali 24 jam. Kalau perjalanan kita yang santai itu biasanya 60 km per jam lah ya. Katakan 60 km per jam. Kalau nggak berhenti-berhenti selama 24 jam, dan itu nggak mungkin, itu sepanjang 36 juta kilo. 36 juta kilometer. Sejauh itu pun kalau tidak berhenti 60 km per jam. Itu pikiran kita yang pendek, yang hakikatnya kita nggak tahu. Bisa jadi lebih dahsyat daripada itu. Sekarang luas bumi ada berapa? Diameter bumi itu 12.000 sekian. Atau katakanlah putaran bumi itu hanya 25.000 kilo. Bumi doang. Ya. Coba kita lihat aja. Itu berarti sebanyak hampir 1.500 kali kita muterin bumi. Itu adalah sejauh, ya, batu yang dilemparkan itu. Betapa dahsyat dan jauhnya, betapa dalamnya jurang neraka yang telah Allah siapkan untuk siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, dan orang-orang mujrimun. Dan bisa jadi itu adalah kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana panasnya api neraka jahanam? Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, mengingatkan kita di ayat-ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah, fattaqun nar
fattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka takutlah kalian wahai orang-orang yang beriman dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Fattaqun nar. Kenapa Allah sebutkan hai? Takutlah kalian. Siapa yang ditakut-takutin? Bukan orang kafir. Kita sebagai orang yang beriman harus merasa takut, karena orang kafir merasa aman dari neraka yang Allah ancamkan kepada mereka, merasa nyaman. Tapi orang beriman itu ditakut-takuti kita supaya merasa khauf dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang neraka itu bahan bakarnya adalah kalian manusia dan batu. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, jika batu itu dibakar, ya, maka batu itu semakin lama dibakar semakin sangat panas dan memiliki bau yang sangat menyengat. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah apa makanan mereka? Makanan api neraka itu, makanan penghuni neraka apa itu? Penghuni neraka akan diberikan makan. Akan tetapi makanannya tidak bisa membuat mereka kenyang, gemuk, dan sama sekali tidak menghilangkan rasa lapar. Makanannya ada, tapi tidak membuat mereka gemuk dan tidak membuat mereka menghilangkan rasa lapar. Padahal fungsi makanan, ya, bisa membuat dia gemuk dan bisa menghilangkan rasa lapar. Di dalam surat Al-Ghasyiyah dikatakan mereka tidak diberi makanan kecuali dari pohon yang berduri yang tidak bisa menggemukkan dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Wa ta'aman dza ghussatin, mereka akan diberi makanan yang berduri. Pohonnya berduri, ya, makanannya berduri. Dza ghussatin, yang makanan itu sampai tidak masuk, ya, tidak masuk ke tenggorokan karena menolak, dia berduri. Bayangkan aja kalau kita bayangin makan durian dengan bukan makan duriannya, ya, tapi makan kulit durian. Ya, jangan segede gini, yang kecilnya aja. Kira-kira masuk gak? Itu makanan mereka. Dan ini bukan durian yang dingin kita lihat. Ini panas yang membara dan menghancurkan mulut dan seluruh tubuhnya. Ibnu Abbas mengatakan duri-duri yang tidak masuk dan tidak bisa keluar tetap mengganjal dalam tenggorokan. Kemudian dikatakan di ayat yang lain, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usul syayatin. Sesungguhnya, ya, pohon zakum, ya, pohon zakum itu salah satunya disebutkan pohon yang keluar dari dasar api neraka. Jadi akarnya dari dasar api neraka dan mayangnya itu, ya, kalau sekarang mungkin bunga-bunganya itu adalah seperti kepala-kepala setan. Nauzubillah, kita nggak bisa membayangin kepala setan yang begitu mengerikan, ya. Itulah makanan dan mereka. Kemudian juga Allah sediakan buat mereka yaitu minuman berupa air yang sangat panas. Tapi bukan air ini, yaitu berupa nanah dan timah yang panas yang meleleh. Jadi kalau kita lihat timah yang keras kayak gini, ini timah yang meleleh dan nanah yang panas, itu adalah bagian dari minuman mereka yang sama sekali tidak menghilangkan dahaga mereka kecuali memutuskan usus-usus mereka sebagaimana dikatakan dalam surat Muhammad, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Mereka diberikan minuman berupa air yang sangat panas dari nanah dan timah yang panas
hingga air ini memotong usus-usus mereka. Kita bisa membayangkan itu semua, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah siapkan buat penghuni neraka itu airnya, makanannya, Allah pun menyiapkan pakaiannya mereka. Dan kau melihat para pendosa di hari kiamat di neraka, mereka diikat dan dibelenggu, dan mereka diberikan pakaian dari api yang menutupi wajah mereka. Dari mulai wajah sampai ke bawah, itu adalah pakaian-pakaian mereka dari api neraka. Bayangkan, pakaiannya api neraka, minumannya adalah dari panasnya api neraka, makanannya berduri dan panas dari api neraka. Nempel siksaan itu tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Bahkan ketika mereka hancur, ya, ketika mereka hancur dibuatkan kembali. Naudzubillah. Bahkan badan mereka, para penghuni neraka ini membesar. Ya, bukan seperti kita kecil-kecil kayak seperti ini. Sampai Rasulullah menggambarkan jarak antara dua bahu orang-orang kafir yang disiksa di dalam neraka itu perjalanan 3 hari bagi pengendara yang cepat. 3 hari kali 24 jam, ya, berapa tuh? Kali 6, paling cepat berapa perjalanan? Ya, kali 60 km lah, itu jelas cukup. Di zaman Nabi udah paling cepat. Itu bahunya, di antara bahunya. Jadi besar sekali. Bahkan gigi mereka itu sebesar Gunung Uhud. Kalau kita lihat di dalam gambar, ya, kalau ada yang sudah pernah ke sana mungkin ngelihat bagaimana besarnya Gunung Uhud. Gigi mereka sebesar Gunung Uhud. Buat apa sih digedein kayak gitu? Liyadzuqul azab, supaya merasakan betapa pedihnya neraka jahanam karena kekafiran mereka. Sampai ketika mereka hancur, mereka jadikan lagi, diciptakan lagi. Nah, enggak pernah berarti, ya, supaya mereka merasakan azab Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali hangus mereka, hancur dengan makanannya, hancur dengan minumannya, hancur dengan pakaian mereka, ya, kulitnya hancur, kemudian Allah ganti yang baru agar mereka merasakan azab. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, itu bukan hanya untuk orang kafir, bukan hanya untuk orang musyrik, dan bukan hanya untuk orang munafik, tapi bisa jadi seorang muslim yang mujrimun, yang tidak diampuni dosanya karena dia tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan hal yang sama. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian berikutnya adalah tentang bentuk sisa api neraka. Yang pertama, api neraka akan menghanguskan kulit yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua adalah air yang menghancurkan isi perut. Juga tadi sudah saya sebutkan. Hadani hasmani intasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min thiyabi yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Orang-orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari neraka. Disiramkan air yang sangat mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu hancurlah segala apa yang ada di dalam perut mereka dan juga kulit-kulit mereka. Berikutnya adalah penyiksaan wajah-wajah mereka. Bagian yang paling agung dari manusia adalah wajah. Dan wajah para penghuni neraka ditampar wajahnya oleh api neraka. Bukan dibakar saja, tapi ditampar. Ya. Dihinakan dengan
ditumpuknya azab dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam atau ke wajah-wajah mereka, sehingga mereka berada dalam keadaan buta, tuli, bisu di hari kiamat nanti. Ya, kemudian dia menjadi lagi, begitu seterusnya, liyadzuqul azab. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret mereka, wajah mereka dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap kali nyala api jahanam itu, kami tambahkan lagi bagi mereka, menyala-nyala. Jadi api neraka jahanam semakin hari semakin menyala-nyala. Ya, semakin hari semakin pedih. Wa man jaa bis sayyiati fakubbat wujuhum fin nari hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kemudian mereka akan dilemparkan ke dalam neraka dengan muka terlebih dahulu. Dan siapa yang membawa kejahatan, disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tidaklah kamu dibalas melainkan setimpal dengan apa yang kalian kerjakan waktu di dunia. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Api neraka ini akan menghanguskan muka dan terus-menerus tanpa batas antara mereka dengan api. Hangus jadi lagi, hangus jadi lagi. Ya. Law ya'lamul ladzina kafaru hina ma yakuffuna an wujuhihim munnar wala an dhuhurihim wala hum yunsurun. Andai kata orang-orang kafir itu mengetahui waktu di mana mereka tidak mampu mengelak lagi dari api neraka, dan muka mereka tidak pula juga dari punggung-punggung mereka. Ya, sedangkan mereka tidak pula mendapatkan pertolongan, mereka tidak meminta disegerakan. Jadi kalau mereka tahu akibat yang mereka lakukan, pasti mereka akan gak mau untuk disegerakan. Tapi begitulah nasib mereka orang-orang kafir yang menjadi penghuni api neraka. Dan disebutkan di dalam ayat yang lain, talfahu wujuhumun nar wa hum fiha kalihun. Maka mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Pakaian mereka adalah dari pelangkin, ya, dan muka mereka ditutup oleh api neraka. Pelangkin itu disebutkan besi yang sangat panas, kemudian dipakaikan untuk mereka. Ya, dan gak ada satupun yang menolong. Siapapun gak ada yang menolong. Dia mau minta tolong kepada siapa? Gak ada yang peduli. Sekalipun mereka meraung-raung minta tolong, tidak ada yang menolong. Ya. Melihat pemandangan itu yang sangat menakutkan, seharusnya ini membuat kita gemetar. Ya, bagaimana neraka jahanam dipersiapkan untuk orang-orang kafir, musyrik dan orang-orang mujrimun. Tadi saya sebut lagi, wajah mereka diseret. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia, di dalam neraka. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Dan ingatlah pada hari mereka diseret ke dalam neraka, di atas muka-muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Jadi benar-benar wajah yang dihinakan karena mereka telah menghinakan Allah waktu di dunia. Pada waktu mereka diseret, penderitaan mereka tidak akan bertambah lagi karena mereka diikat dengan rantai-rantai yang dibelenggu. Ya, penderitaan mereka semakin bertambah lagi karena diikat
ya, oleh rantai-rantai dan dibelenggu. Wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Ya. Kemudian Abu Qatadah mengatakan mereka akan diseret satu kali di dalam neraka dan satu kali di dalam hamim. Ya. Kemudian wajah-wajah mereka yang rupawan waktu di dunia, cantik jelita, ganteng, jadi selebriti, jadi selegram hari ini ya. Jadi kalau selegram siapa aja bisa hari ini. Tapi nanti di neraka wajah mereka hitam legam. Ya. Hitam legam lebih daripada pekatnya malam. Allah Subhanahu wa taala akan menghitamkan wajah penghuni neraka di hari kiamat. Ya, di mana Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Pada hari ketika ada muka-muka mereka yang putih berseri, hum ahlus sunnah, muslim ahlus sunnah wal jamaah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Wa taswaddu wujuh, dan ada muka-muka yang muram durja hitam legam. Mereka lah ahlul bid'ah dan orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang hitam muram, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Kenapa kamu mengingkari setelah datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu, rasakan azab yang disebabkan oleh kekafiran kalian. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-106. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan api neraka akan mengelilingi orang-orang kafir, mengepung. Jadi bukan jauh-jauhan, tapi mengepung. Semuanya adalah api. Beda dengan kebakaran. Mungkin kebakaran di sini ada kebakaran, di situ kebakaran. Ini semuanya adalah api. Bala man kasaba sayyi'atan wa khatat bihi khati'atuhu ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, siapa yang melakukan kejahatan dan berbelit-belit dengan dosa-dosa mereka, mereka lah akan menjadi ahli neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Ya, mereka akan diliputi oleh api neraka Jahannam. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawashin wa kadzalika najzi dzalimin. Mereka punya tikar tempat tidur. Tidurnya dari api neraka. Dan di atas mereka ada selimut, dan selimut mereka pun dari api neraka. Nah, tikar tidur bukan untuk tidur, karena mereka tidak akan pernah bisa tidur. Ya, tikar mereka, tempat alas mereka dari api. Kemudian selimut mereka dari neraka, baju mereka dari api neraka, makanan mereka, minuman mereka, itu semuanya dari api neraka. Diliputi semuanya oleh api neraka. Yauma yaghshahumul 'adzabu min fawqihim wa min tahtihim arjulihim wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun. Pada hari mereka ditutup oleh azab, diliputi oleh azab dari atas mereka dan bawah mereka. Semuanya disebabkan oleh apa yang kalian kerjakan waktu di dunia. Ikhwan fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita lepaskan sekali lagi, yaitu doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah supaya hidayah ini sampai di ujung kematian kita selesai. Ya. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali membawa hidayah Allah yang akan menjauhkan kita dari api neraka. Kemudian kita tidak boleh lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, tidak boleh kita lupakan itu. Banyakin doa-doa kita. Kita minta kepada Allah husnul khatimah. Karena bisa jadi, ya kita lihat takdir Allah, kita nggak pernah tahu. Ada orang yang beramal dengan amal ahli surga, tapi kemudian di akhir kematiannya dia beramal dengan amalan ahli neraka. Wal'iyadzubillah. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita sekalian. Dan semakin hari semakin bersemangat untuk semakin dekat kepada Allah. Juga semangat dalam berdakwah, semangat dalam berjuang. Tidak boleh kita ngoyo dengan kehidupan kita. Tidak boleh kita cengeng dengan kehidupan kita. Tapi jauh daripada itu, harapan kita adalah selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.